Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami yang akan mempelajari IPA. Ada yang udah tahu belum kita akan belajar apa? Ya, kita akan mempelajari terkait bentuk dan perubahan energi. Kalian sudah siap belum mempelajari bentuk dan perubahan energi ini? Jika sudah siap, tonton terus ya videonya dan simak baik-baik. Nah, sebelum itu, pada video kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, ada pengertian energi. Yang kedua, ada hukum kekekalan energi. Dan yang ketiga, ada perubahan bentuk energi. Dan yang empat, ada contoh-contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi adalah suatu kemampuan agar suatu benda tersebut dapat bekerja. Atau dengan kata lain, energi adalah gimana caranya suatu benda tersebut dari diam menjadi bergerak atau dapat berpindah tempat. Itulah yang dinamakan energi. Biasanya, energi itu dilambangkan dengan huruf E besar. Tunggu dulu. Ternyata energi itu ada jenisnya loh. Ada 2 jenisnya. Yang pertama ada energi potensial dan yang kedua ada energi kinetik. Terus apa ya bedanya energi potensial dan energi kinetik? Oh iya, jadi energi kinetik adalah energi yang terhitung karena benda tersebut gerak atau perbedaan arahnya. Kemudian, jika energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang diam. Jadi, di benda diam tersebut itu memiliki massa tersendiri. Maka dari itu, dia memiliki energi meskipun benda tersebut diam. Kemudian, ada suatu hukum yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Tapi energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Artinya, jumlah total energi dalam suatu sistem itu selalu tetap karena tidak dapat berubah maupun hilang. Nah, gimana untuk poin pertama mengenai pengertian energi? Apakah sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai perubahan bentuk energi. Sudah siap untuk lanjut ke materi berikutnya? Nah, gimana untuk poin pertama mengenai pengertian energi? Apakah sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai perubahan bentuk energi. Sudah siap untuk lanjut ke materi berikutnya? Nah, adapun jenis-jenis perubahan bentuk energi, misalnya ada energi cahaya berubah menjadi energi panas, ada juga energi kimia menjadi energi listrik, dan ada juga energi listrik yang berubah menjadi energi panas, di mana ketiga jenis tersebut atau ketiga contoh tersebut itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam perubahan tersebut itu mengalami beberapa proses pastinya. Nah, dalam perubahan energi itu melibatkan beberapa proses perubahan, diantaranya ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan juga energi listrik. Nah, setelah kita memahami mengenai pengertian energi dan juga perubahan energi, kita akan lanjut pada contoh energi di kehidupan sehari-hari kita. Apa aja sih contoh yang dapat diterapkan pada energi ini? Jangan lupa tonton terus videonya. Oke, contoh yang pertama adalah contoh ketika kita mengendarai sepeda. Apakah kalian semua pernah menaiki sepeda dan mengayuhnya? Pernah ya? Nah, saat kita mengayuh sepeda itu adalah salah satu contoh energi. Mengapa ya? Karena ketika kita mengayuh sepeda, kita mengeluarkan energi juga. Energi dari tubuh kita. Kenapa energi dari tubuh kita? Karena ketika kita memakan itu sama dengan menambah energi bagi tubuh kita. Dimana ketika dalam proses pencernaan makanan itu juga melibatkan proses kimiawi. Maka dari itu, proses pencernaan tadi, makanan yang kita cerna tadi itu termasuk
energi kimianya. Kemudian ketika kita sudah memiliki energi dan kita mengayuh sepeda tersebut akan bergerak. Nah, pergerakan sepeda tersebut itu sama dengan energi mekanik, karena posisi sepeda itu yang ketika diam menjadi bergerak ketika kita kayuh. Paham sampai sini? Masuk ke contoh yang kedua, yaitu contoh ketika kita menyalakan lampu. Karena di rumah kita pastinya memiliki saluran listrik di dalamnya. Karena ketika malam tanpa lampu kita akan gelap. Maka dari itu, listrik tersebut salah satu energi yang sudah ditentukan. Dari energi listrik tersebut dirubah menjadi energi cahaya untuk menerangi ruangan di rumah kita. Gimana? Apakah di rumah kalian terdapat lampu yang menggunakan listrik? Oke, untuk contoh yang ketiga adalah ketika memasak. Nah, pernahkah kalian melihat ibu kalian memasak? Atau kalian sendiri yang biasa memasak? Nah, pada kegiatan memasak tersebut itu juga melibatkan perubahan energi, di mana adanya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kenapa sih kok energi kimia? Karena energi kimia tersebut didapat dari bahan-bahan kimia yang digunakan dari LPG atau gas sebagai bahan bakar kompor tersebut agar bisa nyala. Nah, ketika kita telah menggunakan gas, kompor tersebut akan mengeluarkan api. Nah, api tersebut yang menjadikan panas untuk memasak. Oke, setelah kita mengetahui 3 contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita, adakah yang bisa menyebutkan apalagi contoh perubahan energi yang terjadi di sekitar kehidupan kita? Nah, untuk materi perubahan dan energi cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video terkait perubahan dan energi. Jangan lupa tonton video yang lainnya dan tetap belajar dan semangat menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.